kita ajak kalian wisata ke pantai di Lampung. Dari deretan destinasi yang ada, silakan datang untuk melihat keindahan spot wisata yang satu ini. Tempat ini digadang-gadang sebagai mini Maldives-nya Lampung. Selamat datang di Andreas Resort Pahawang. Wuhu! Untuk menuju lokasi ini, kalian bisa menyewa kapal mesin dari Dermaga 4 Ketapang. Perjalanannya membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit. Nggak usah khawatir diterjang ombak, perairan di sekitaran Pulau Pahawang cukup tenang. Selama di perjalanan, mata kalian akan dimanjakan alam yang super duper indah. Kalau sudah tiba di lokasi, rasa capek sekejap hilang. Tempat ini sudah ada sejak tahun 2017 lalu. Daya tariknya, konsep penginapan yang berada di tengah laut, fams. Tapi kalian bisa pilih tipe penginapan lain dengan konsep yang berbeda. Di sini ada dua penginapan unik yang bisa kalian pilih, fams. Pertama, penginapan semi terapung dengan pemandangan laut lepas. Penginapan ini bisa menampung sekitar 10 orang. Di bagian depan penginapan juga terdapat jaring yang bisa dijadikan spot berfoto. Asyik nggak tuh? Kedua, penginapan terapung yang berada di tengah laut. Sekilas memang mirip dengan penginapan semi terapung, tapi penginapan terapung ini sengaja dibuat terapung di lautan. Jangan takut pusing karena adanya ombak. Perairan di sini cukup tenang kok. Dipastikan penginapan di sini sangat nyaman, fams. Bagian dalam penginapan ini memiliki desain modern dengan fasilitas yang lengkap. Di sini kalian bisa duduk santai sambil menikmati pemandangan yang indah, fams. Buat kalian yang mau seseruan, perairan Pahawang juga cocok sebagai tempat untuk main air seperti kano. Itu loh, perahu kecil dan sempit yang digerakkan dengan cara dikayu oleh tenaga manusia. Kalau sudah puas main, kalian juga bisa nyicip sajian seafood yang dinamakan bebas. Menu ini terbuat dari ikan kue yang dibakar dengan bumbu khas Lampung. Bebas adalah sajian yang paling banyak dicari di kawasan pesisir Lampung. Rasanya gurih dengan tekstur yang lembut di lidah, fams. Wih, endul. Untuk harga makanan di sini memang terbilang mahal, tapi harganya masih terbilang sepadan dengan pemandangan yang keren, fams. Habisin waktu di tempat ini memang seru abis, apalagi bareng orang-orang terkasih. Agendakan liburan kalian secepatnya ya. Wow, makan besar nih. Wah, aneka seafood kayaknya lagi reunian nih. Ada udang, kepiting, sampai lobster. Semuanya terhidang di meja makan. Yakin tuh kak, bisa ngabisin seafood sebanyak itu. Kalau gemar makan seafood, langsung sikat, fams. Rasanya mantap jiwa. Kalian tetap harus ingat ya, makan seafood nggak boleh berlebihan, terutama bagi penderita kolesterol, soalnya bisa menyebabkan serangan jantung. Tapi kalau kolesterol terpenuhi dalam jumlah yang tepat, justru bermanfaat untuk melindungi sel sampai hormon. Bagi sebagian orang, sering mengeluh dengan harga seafood yang mahal, fams. Bayangin aja, harga lobster ini bisa mencapai ratusan ribu rupiah per ekor. Kalau kemahalan, kepiting dari Sukabumi, Jawa Barat bisa jadi alternatif, fams. Harganya dibanderol mulai dari 50.000 sampai 80.000 rupiah per paket. Sedangkan lobsternya sekitar 120.000 rupiah per paket. Isinya berlimpah, bisa 5 hingga 6 ekor. Jadi lebih puas makannya. Serunya lagi, ada jenis kepiting yang unik banget, fams. Namanya kepiting pulo. Kalau kedengarannya asing, kita kenalan dulu sama hewan bercangkang ini. Fams, kepiting pulo juga bisa disebut dengan kibau. Sebenarnya sih kepiting ini masih sejenis sama yuyu. Itu loh kepiting mini yang biasa hidup di air tawar. Bedanya si kibau berukuran lebih besar daripada yuyu. Kibau juga bisa hidup di darat dengan karapas alias cangkang berukuran hingga 13 cm. Fungsinya jelas untuk melindungi organ dalam si kepiting. Kalau diperhatikan, cangkang kibau unik banget, fams. Bentuknya proporsional gitu, kayak atlet binaraga. Kibau memiliki lekukan pada cangkang dan berwarna lebih gelap. Nggak ada perbedaan untuk mengolah kepiting kibau ini. Yang jelas, kibau harus dibersihkan dari kotoran yang menempel. Kalau nggak bersih, kalian bisa mengalami diare, mual, muntah, sampai menggigil setelah mengkonsumsinya. Meski bisa bertahan hidup di daratan, kibau tetap butuh air untuk bertelur. Bahkan, hewan capit ini juga merendam tubuhnya jika terasa panas. Oh ya, hewan ini disebut dengan kepiting pulo karena biasa dijumpai di pulau di sekitar wilayah Banten. Bahkan, kepiting pulo juga bisa ditemui di puncak Krakatau, fams. Tapi kalian juga bisa kok menjumpainya di wilayah perairan Indo-Pasifik Barat, mulai dari India, Tiongkok, Taiwan, Jepang, sampai Laut Merah. Sekarang kita masak kepiting pulo, fams. Kalau bosan dengan bumbu saus padang, kita masak pakai buah nanas. Kebayang gak tuh gimana rasa segarnya? Fams, kepiting masuk dalam anggota Crustacea berkaki 10. Capitnya digunakan untuk mempertahankan diri dari predatornya. Tapi fams, di dalam capit ini juga tersembunyi daging yang sedap disantap. Makin besar ukuran kepiting, maka makin tebal juga daging kepiting di dalamnya. Sedap.
Masih sama kayak kepiting pada umumnya, hewan krustasea ini juga berubah warna merah merona ketika dimasak. Penyebabnya kepiting pulo memiliki pigmen bernama astaxanthin di dalam cangkang. Sebelum dimasak, zat warna ini masih terbungkus dalam protein crustaceanin. Ketika dipanaskan, pigmen ini terlepas dan cangkang berubah warna. Wah, warna merah pada kepiting menarik hati untuk disantap. Biar makin nendang di perut, kepiting pulau juga bisa dimasak dengan nasi. Kita bikin nasi goreng aja ya. Oh ya, nasi goreng ternyata sudah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Walah, udah sepuh nih si Nasgor. Tapi fams, nasi goreng ini asalnya memang dari negeri tirai bambu. Berkat pedagang Tiongkok yang menjajakan makanan khasnya hampir ke seluruh dunia, setiap negara akhirnya punya versi nasi goreng yang berbeda-beda. Nah, nasi goreng tinggal disajikan di dalam wadah buah nanas saja. Wah, banyak banget seafoodnya. Sajian ini masih berkaitan dengan nanas, fams. Ulala, cantik banget ya. Kalau pindang identik dibuat dari daging ikan, kali ini pindang justru dibuat dari daging ayam. Uniknya lagi, pindang ditambahkan dengan buah nanas. Kebayang nggak tuh gimana kesegarannya? Selain rasanya enak dan gurih dari pindang, sambal nanasnya juga bikin nafsu makan bertambah. Sekarang kita lihat cara bikinnya, fams. Tumis bumbu halus yang terdiri dari aneka rempah. Jangan lupa tambahkan cengkeh dan kunyit sebagai pewarna alami. Setelah aroma menyeruak, masukkan potongan dada ayam. Disusul nanas, fams. Nanas bukan cuma membuat cita rasa manis dan asam pada hidangan, tapi bisa juga melembutkan tekstur daging karena mengandung bromelain. Kemudian, tambahkan santan kental dan masak hingga matang. Untuk menambahkan sensasi pedas, bisa tambahkan cabai bubuk, fams. Biar makin kuat rasa rempahnya, bisa tambahkan kapulaga dan cengkeh. Dijamin aroma masakan bisa makin harum. Gak seperti pindang yang terkenal di Sumatera Selatan, hidangan satu ini justru mirip seperti kari, fams. Setelah tekstur kuahnya mengental, tandanya masakan sudah matang. Sajikan dalam wadah dari buah nanas, fams. Ini dia, pindang ayam khas Jambi. For your info, fams, nanas kaya kandungan gizi dan vitamin, mulai dari vitamin A dan C, antioksidan, fosfor, kalsium, kalium, serta zat besi. Makan pindang aja belum cukup. Tenang, masih ada sambal nanas, fams. Namanya juga sambal, cabai tentu menjadi bahan utamanya. Cita rasanya gurih, didapat dari bawang dan gula Jawa. Setelah halus, bumbu ditumis sampai harum. Tambahkan nanas yang dipotong kecil-kecil. Masak hingga mendidih dan matang. Aromanya sangat menggoda. Pindang ayam nanas dan sambal nanas sudah matang dan siap dihidangkan. Kedua sajian ini cocok banget disantap sebagai menu makan siang, fams. Widih, luas banget kebun nanasnya. Bukan di Subang atau Lampung, kebun nanas seluas ini ada di Sipahutar, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kebun nanas ditanami jenis nanas batu. Nanas batu bentuknya bulat, ukurannya juga lebih kecil dibandingkan nanas lainnya. Tekstur nanas ini keras, alasan itulah nanas ini disebut dengan jenis nanas batu. Makan nanas sambil santai di pantai emang bikin adem. Nanas adalah buah yang sangat baik untuk mengatasi masalah pencernaan. Kandungan enzim bromelain yang terkandung di dalamnya sangat baik membantu usus untuk menyerap protein. Nanas juga kaya vitamin C, serat, dan vitamin lain. Kandungan antioksidannya juga berfungsi untuk menangkal radikal bebas. Kalau kalian mau terlihat awet muda, boleh loh mengkonsumsi buah nanas secara teratur. Selain dimakan segar, buah nanas batu ini bisa dikonsumsi dalam bentuk olahan. Salah satunya adalah ikan goreng bumbu asam manis. Bahan bakunya ada nanas batu, ikan mas, dan bumbu rempah. Sebelumnya, ikan yang sudah dibersihkan dilumuri jeruk nipis dan garam untuk menghilangkan aroma amis. Goreng deh. Oh ya, ikan yang digunakan dalam masakan ini bisa jenis apapun ya. Mau ikan tawar atau ikan air laut, bisa disesuaikan dengan selera kalian. Untuk bumbunya cukup diiris tipis saja, ada bawang, wortel, dan cabai. Lalu tumis sampai mengeluarkan aroma harum. Tambahkan juga saus cabai dan air. Jangan lupa wortelnya ya, fams. Disusul tepung maizena agar tekstur kuahnya kental. Setelah mendidih, masukkan ikan goreng dan potongan nanas. Aduk-aduk sebentar dan masakan siap untuk dihidangkan. Wah, rasanya seger banget, fams. Kuahnya kental, tekstur ikannya crispy, mantap jiwa.
Kalian pasti setuju untuk tampil keren itu nggak harus mahal. Misalnya jam tangan ini nih, OOTD jadi makin pede. Hihihi. Nggak dibuat secara pabrikan, jam tangan ini dibuat oleh para pengrajin dari Lampung. Kenalin ya, ini jam tangan kayu kekinian. Desain yang dibuat unik dan menarik ya. Proses pembuatannya butuh keterampilan tingkat dewa. Kalian bisa kok kepoin tempat kerajinan jam tangan ini. Lokasinya ada di Jalan Merak 1, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Pembuatan jam tangan kayu ini sudah ada sejak 4 tahun lalu, fams. Penasaran bikinnya? Kita intip aja yuk. Prosesnya dimulai dengan membentuk kayu dengan mesin khusus. Fams, kayu yang digunakan untuk pembuatan jam ini adalah kayu sono keling atau rosewood. Karena sudah mulai langka, pasukan jenis kayu ini didapatkan dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Jenis kayu sono keling memiliki ciri khas pola yang berbeda. Meski tanpa dicat, jam tangan ini juga memiliki warna khas. Selain itu, jenis kayu ini memiliki kualitas paling baik, ringan, gak mudah pecah, dan tahan lama. Setelah dibentuk, buat pelengkapnya. Seperti bagian tali jam, satukan deh tiap komponen sampai membentuk satu kesatuan. Mulai dari melengkapi tali jam, frame, crown, mesin, sampai ke tahap perakitan. Terakhir, jam yang sudah jadi tinggal di furnish, fams. Dalam sehari setidaknya ada 4-5 jam tangan kayu yang dihasilkan. Di sini ada 2 jenis jam kayu yang bisa kalian pilih, yaitu jam tangan yang terbuat dari 100% kayu dan jam tangan kayu semi kulit. Ngomongin kerajinan kayu, ternyata sudah dikenal sebagai identitas bangsa Indonesia. Di sejumlah daerah, kerajinan kayu banyak diproduksi. Sebut saja kerajinan kayu ukir di Jepara, kerajinan kapal pinisi di Makassar, dan banyak lagi. Satu buah jam kayu ini dibanderol mulai dari Rp250.000 sampai dengan Rp300.000, fams. Peminatnya nggak cuma dari Indonesia saja, tapi sudah mencapai sejumlah negara lain, seperti Amerika, Malaysia, Singapura, dan Australia. Wih, keren! Cemilan manis dari Bantul ini memiliki rasa yang manis dan gurih, namanya adrem. Jajanan ini paling enak dimakan selagi hangat. Cita rasa manis dan gurih pas untuk menemani saat santai bersama keluarga. Suasana hati jadi makin akrab. Dulu kudapan ini kerap tersaji dalam acara adat di Bandung. Seiring berjalannya waktu, jajanan ini juga mempunyai beberapa varian rasa loh. Misalnya, merah untuk rasa strawberry, kuning rasa nanas, sedangkan hijau untuk melon. Yang jelas, kudapan ini dominan rasanya manis, fams. Mau yang original atau kekinian, semuanya sama-sama enaknya. Zaman modern gini, mencari kudapan ini susah-susah gampang, fams. Biasanya dijual di pasar-pasar tradisional Yogyakarta, tapi kalian masih bisa kok mendapatkannya langsung di rumah produksi Mbak Tini, yang lokasinya ada di daerah Sanden, Bantul, Yogyakarta. Kalau mau bikin sendiri di rumah, kita bocorin cara bikinnya deh. Ini nih bahan yang digunakan untuk membuatnya. Ada tepung beras, kelapa parut, gula jawa, gula pasir, garam, dan terigu. Rebus gula jawa sampai cair ya, lalu campur gula pasir, parutan kelapa, dan garam. Aduk sampai mengental dan mendidih deh. Tinggal campur ke wadah berisi tepung beras. Aduk hingga rata dan dinginkan sesaat agar tekstur adonannya mengental. Selanjutnya, goreng adonannya deh. Cukup pakai sendok sayur atau sup saja. Kalau sudah setengah matang, bentuk dengan cara dijepit dengan bambu kayak gini nih. Kalau udah biasa gampang kok. Adonan kue yang berhasil tandanya tidak akan pecah waktu digoreng dan dijepit, fams. Jangan ragu untuk coba membuatnya di rumah ya. Kalau belum kenyang juga, kita ngemil cantik, fams. Cobain deh cita rasa manis buak tat. Kudapan ini bisa jadi referensi oleh-oleh khas Lampung untuk orang tercinta. Bagi masyarakat Lampung, buak tat kerap disajikan sebagai kudapan istimewa. Soalnya, kudapan ini hanya disajikan pada acara-acara tertentu, misalnya pernikahan, khitanan, sampai Hari Raya Idul Fitri. Buak tat adalah jenis kue yang sudah ada sejak dulu. Kudapan khas masyarakat pesisir barat Lampung ini berisi selai buah nanas. Uniknya, kudapan ini memiliki motif ukiran flora dan fauna. Misalnya, ikan, burung, sampai bunga. Bentuknya memang sederhana, tapi sajian ini memiliki makna sebagai penghormatan terhadap tamu. Kata tat berasal dari jenis kue klapper tart yang diperkenalkan Belanda saat masa penjajahan di bagian barat Provinsi Lampung hingga Bengkulu. Tapi ada juga yang bilang nama tat dipercaya dari kata bantat. Soalnya jenis kue ini teksturnya tetap bantat setelah di oven. Berlokasi di Jalan Samratulangi, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung, Lampung.
Disinilah tempat usaha rumahan yang memproduksi ratusan loyang buak tat setiap hari. Setidaknya ada 500 loyang buak tat yang dihasilkan. Usaha ini sudah ada sejak tahun 2018 lalu. Untuk membuatnya dibutuhkan aneka bahan, mulai dari tepung terigu, margarin, gula, telur, selai nanas, dan kental manis. Pertama, kocok telur dan gula sampai teksturnya mengembang. Jangan lupa beri pengembang kue dan minyak nabati ya. Lalu campurkan mentega yang berfungsi sebagai penguat tekstur buak tat. Lanjut, tambahkan kental manis, disusul adonan telur dan gula putih. Sambil diaduk, campurkan tepung terigu. Kalau sudah rata, tuang adonan ke dalam loyang. Kemudian masukkan selai nanas, tuang adonannya kembali. Pembuatan buak tat belum selesai, masuk ke proses pencapitan. Gunakan alat khusus dan capit permukaan adonan. Jadi deh fams. Dulu proses pencapitan ini dilakukan dengan bekas potongan seng fams. Umumnya motif capitan ini berupa bunga sebagai simbol budaya. Kalau sudah, buak tat siap di oven selama 30 menit dengan suhu 140 derajat Celcius. Buak tat yang sudah matang tinggal dikemas dan siap dikirim fams. Buak tat ini tahan selama 5 hari dalam suhu ruangan dan 1 bulan di dalam freezer. Satu loyang buak tat dibanderol mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp50.000. Cukup terjangkau ya. Sekarang waktunya jalan-jalan. Kalian sudah punya rencana liburan akhir pekan bersama keluarga? Kalau belum, kita kesini aja fams. Di Food Junction kita bisa jalan-jalan bersama keluarga untuk icip-icip kuliner tradisional dan mancanegara. Penasaran ada di mana? Datang aja ke daerah Tandes, Kota Surabaya. Di sini banyak banget wahana permainan anak fams, mulai dari bebek kayu, mobil kayu, trampolin, dan taman lampion. Spot foto tematik juga menjadi daya tarik pengunjung. Saat sore menjelang malam, makin banyak pengunjung yang datang, sekedar JJS alias jalan-jalan santai, atau berburu kuliner. Sebelum jalan-jalan, ada baiknya kita isi amunisi dulu fams, biar makin strong. Kita cobain sop iga dan iga bakarnya warung Ipang. Porsinya gede, bisa dimakan untuk berdua. Harganya juga nggak terlalu mahal, sekitar 50-60 ribuan rupiah per porsi. Pas banget nih kalau mau makan berdua bareng kamu. Rasa iga bakar ini mantul, tekstur dagingnya lembut, bumbu bakar khasnya bikin mulut nggak mau berhenti ngunyah. Kalau sop buntutnya juga juara, wajib kalian coba kalau kesini fams. Oh iya, makan iga dan sop buntut pas banget kalau cuaca lagi sendu, karena bisa menghangatkan badan. Kandungan protein pada daging sapi dipercaya bisa meningkatkan energi tubuh dan sistem kekebalan tubuh. Energi juga udah full nih, saatnya main fams. Pas banget nih, cuacanya nggak terlalu panas. Kita keliling area dengan mobil kayu ya fams. Bisa pilih 2 jenis mobil, ada mobil VW Kodok dan VW Kombi. Pilih sesuka hati ya. Sesuai namanya fams, mobil akan bergerak jalan kalau sudah di kayu. Ayo semangat, untung tadi sudah isi amunisi, jadi makin strong kayunya. Oh iya fams, tempat wisata ini sudah ada sejak tahun 2016. Bukannya dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam. Untuk spot indoor dibuat tempat khusus untuk kulineran. Kalau outdoor bisa buat wisata keluarga. Di area outdoor juga dilengkapi dengan danau buatan yang dikenal dengan sebutan Lagoon Pond. Alami banget ya suasananya. Untuk masuk ke area Food Junction saat ini tidak dikenakan biaya tuh, alias gratis. Tapi bagi yang ingin naik wahana, biayanya mulai dari 20 sampai 30 ribu rupiah per orang. Cukup terjangkau kan fams? Sekarang saatnya main trampolin. Permainan ini sudah sangat familiar banget karena sangat menyenangkan. Kalian tinggal melompat setinggi-tingginya. Oh iya, main trampolin ternyata ada aturannya fams. Berat badannya nggak boleh melebihi 100 kg. Tidak cuma seru, ternyata main trampolin ini juga bisa menyehatkan tubuh. Bahkan ada penelitian yang mengatakan main trampolin lebih baik daripada olahraga lari. Kok bisa ya? Melompat dengan trampolin ternyata bisa meningkatkan keseimbangan tubuh dan denyut jantung agar tetap sehat. Bahkan efektif memperkuat otot dan menurunkan berat badan. Hebat ya. Jadi kalau mau kurus boleh juga nih sering-sering melompat kayak begini. Hihihi. Kalau udah capek perut jadi keloncongan lagi nih. Kita cari cemilan aja yuk biar program diet kita nggak gagal. Hahaha. Ada makanan apa sih? Kok antri gitu?
Ternyata leker mania. Wah, leker yang dijual jenisnya macam-macam. Bikin penasaran aja deh. Fams, leker berasal dari bahasa Belanda yang artinya enak. Asal-usul kue leker di Indonesia nggak terlalu jelas, tapi banyak yang bilang kue leker berasal dari daerah Solo. Cara buatnya juga gampang, adonan tinggal dituang pada loyang khusus. Kemudian kasih topping sesuai keinginan. Rasanya kriuk-kriuk, manis, dan leker. Hihihi. 30 menit sudah Ragam Indonesia menemani pagi kalian. Semoga tayangan ini bisa menambah wawasan kita seputar negeri tercinta. Saksikan terus Ragam Indonesia karena Indonesia istimewa. Sampai jumpa.